إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah selain daripada nikmat iman, nikmat Islam yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Tentu ada nikmat yang paling besar yang tidak boleh kita lupakan, yakni nikmat yang mana Allah telah menciptakan kita. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita, tentu kita tidak akan pernah menikmati segala kebaikan-kebaikan apapun di muka bumi. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat, maka barulah menyusul nikmat-nikmat tersebut. Tentunya nikmat-nikmat tersebut tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Mudah-mudahan salah satu nikmat kesehatan, kesempatan kita melangkahkan kaki dari rumah atau tempat kita bekerja menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seluruh cucuran rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurahkan atas keluarganya, para sahabatnya maupun para pengikutnya setia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muhasabah kita di hari Jumat yang penuh berkah ini, mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan, telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi serta gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut karena khawatir akan mengkhianatinya. Maka dipikullah amanah itu oleh manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini di dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi serta gunung-gunung sekalipun tubuhnya besar, tenaganya kuat.
Tetapi kami ciptakan manusia sekalipun tubuhnya kecil, tenaganya lemah, namun siap untuk mengemban amanah tersebut. Kemudian kami bebankan kepada manusia untuk merombak pagar kekuatan-kekuatan agar mampu mengendalikan hawa nafsunya, serta tidak menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Kalau kita kembali kepada masa jahiliyah, maka peristiwa apa yang terjadi pada diri Rasulullah ketika beliau diutus untuk pertama kali di tanah Arab? Waktu itu bangsa Arab mengalami kerusakan yang sangat hebat karena kerusakan akidah. Dalam bidang sosial mereka tidak pernah saling menghormati. Yang kaya, yang berkuasa berpoya-poya, sedangkan rakyat jelata diperjualbelikan sebagai budak. Dalam bidang ekonomi mereka tidak hanya memperjualbelikan tanah dan rumah, tetapi mereka juga memperjualbelikan anak dan istri. Dalam bidang politik mereka selalu berbeda kepentingan politik, dan setiap perbedaan itu selalu diakhiri dengan perang di antar sesama mereka. Bumi ini secara keseluruhan seakan-akan berada di atas poros kesesatan lantaran tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat seorang bengkel, terhadap Nabi Muhammad SAW disodorkan sebuah mobil yang tua yang sudah ambruk, dinamonya sudah berkarat, businya yang sudah sangat kotor, sedangkan onderdil lainnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sehingga Rasulullah SAW tidak hanya melakukan sebuah revisi dan reparasi, tetapi juga beliau melakukan sebuah operasi dan reformasi, membongkar dan memasang mobil tua tadi, sehingga mobil tua tadi betul-betul menjadi mobil yang paling bagus yang bisa dipakai sepanjang zaman. Nah, kalau kita melihat fenomena sekarang, maka fenomena apa yang terjadi? Generasi kita sudah banyak terjerembab kepada kemaksiatan. Generasi kita sudah banyak terjerembab kepada seksualitas. Generasi kita sudah banyak terjerembab kepada pergaulan bebas, tontonan-tontonan erotis, narkoba, judi, dan seterusnya. Yang lebih berbahaya lagi, generasi sekarang sudah banyak mendewakan kepada nafsu dan syahwatnya. Yang lebih dahsyat lagi, generasi sekarang sudah banyak menghambakan dirinya kepada materi, sehingga menjadikan seseorang bermental dan bersikap materialistis. Sudahlah demikian, di satu sisi mereka betul-betul telah meninggalkan sholat dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kondisi ini sesungguhnya telah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, akan datang sesudah mereka itu generasi yang mengabaikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan menemukan jalan kesesatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pantaslah kalau sekiranya tokoh Islam intelektual yang cukup terkenal, yang cukup tersohor yang bernama Ali Sariyati, beliau mengatakan bahwa bahaya besar yang sedang dilanda oleh umat Islam ini bukanlah ledakan bom atom, bukanlah ledakan bom atom yang pernah dijatuhkan oleh tentara sekutu di Nagasaki dan Hiroshima sehingga banyak korban yang berjatuhan, bukan itu. Tetapi bahaya besar yang sedang dilanda oleh umat Islam di zaman sekarang ini adanya perubahan fitrah, adanya pergeseran nilai-nilai etika dan estetika. Coba kalau kita kembali kepada sejarah, kita mundur 1400 tahun yang lampau, ketika Nabi Muhammad SAW
di usianya yang ke-25 tahun. Ketika itu beliau menikah dengan seorang wanita janda tua yang bernama Siti Khadijah. Tentulah pernikahan beliau ketika itu sangat bahagia sekali, sehingga menjadi pacu usaha dagang beliau ketika itu, sehingga beliau menjadi seorang bangsawan yang terhormat, dihormati karena telah memiliki segala-galanya. Tetapi apa yang terjadi hadirin ketika beliau sudah beranjak di usia 35 tahun? Beliau sudah mulai berpikir apa? Berpikir tentang kenapa orang-orang Mekah membunuh setiap anak perempuan yang baru dilahirkan. Kenapa orang-orang meminum minuman khamar? Kenapa orang-orang Mekah menyembah Lata dan Uzza? Nabi Muhammad SAW muda ketika itu tidak bisa menerima dan beliau tidak bisa berbuat apapun. Kemudian beliau menaiki Jabal Nur. Di sana ada Gua Hira. Beliau bertahalus, beliau berpikir tentang apa yang sedang terjadi di kota Mekah. Dan beliau ingin mengatakan, ini ada yang tidak benar. Maka di usia itulah antara 35 hingga 40 tahun. Di setiap tahunnya di bulan Ramadan, beliau senantiasa menaiki Jabal Nur dan memasuki Gua Hira. Beliau bertahalus, beliau berpikir tentang apa yang sedang terjadi di kota Mekah. Boleh berpikir tentang alam semesta raya, boleh berpikir tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, boleh berpikir tentang hakikat kehidupan. Ketika Nabi Muhammad SAW telah mencapai usianya ke-40 tahun, Nabi Muhammad telah mencapai pada puncak pencahariannya. Dadanya sudah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu ia jawab, pikirannya sudah matang, jiwanya sudah matang, tetapi tidak bisa berbuat apapun ketika itu. Maka pada malam hari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jarak 1 debah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dadanya hampir mau pecah. Telinganya berbentang-bentang seperti mendengar lonceng yang amat sangat keras. Hatinya hampir hancur luluh. Nabi Muhammad SAW ketika itu menangis. Maka malaikat Jibril pun mendekati dan menyampaikan sebuah amanah besar yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Bacalah ya Muhammad. Ma'ana biqari, aku tak dapat membaca wahai Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang agung yang telah mengajarkan kalam, yang telah mengajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW jatuh tersungkur menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu dahsyatnya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan ke dalam hatinya. Maka di esok harinya bangkitlah seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang mana dia bangkit membawa amanah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di esok harinya bangkitlah seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang membawa cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai akhir khutbah singkat ini, sekarang kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah salah satu amanah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada manusia sebagai media atau kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah, takwa dan amal saleh. Maka selama di bulan Ramadan ini kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga amanah ini, untuk senantiasa
memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki akhlak dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas hubungan kita sesama manusia agar kita dapat meraih keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, sehingga sahabat Umar bin Abdul Khattab boleh mengatakan, inna hadzal Qur'an nazala bi husnin fa in qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabahu. Kata sahabat Umar bin Khattab boleh mengatakan, sesungguhnya Al-Qur'an ini turun dengan penuh kesedihan, maka apabila engkau membacanya maka menangislah engkau, dan apabila engkau tak mampu menangis maka buatlah dirimu seolah-olah menangis. Maka daripada itu hadirin, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam menjalani amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat karib. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai kawan bicara dan sekaligus guru. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau disibukkan dengan urusan kaum muslimin sebagai pimpinan negara, beliau tidak pernah melepas untuk membaca Al-Quran walau hanya 1 ayat, 2 ayat atau 3 ayat, karena khawatir akan termasuk meninggalkan Al-Quran. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.